Seorang gadis kecil menelepon 112 dan berkata, "Perutku bergerak." Kebenaran yang terungkap membuat semua orang meneteskan air mata. Sebelum kita mulai ceritanya, tulis komentar di bawah dan beritahu kami kamu menonton dari mana. Selamat menyimak. Jam dinding di pusat darurat Seruni 112 menunjukkan pukul 10.43 pagi ketika headset milik Siti Mulyani berbunyi dengan suara yang akan mengubah segalanya. 112, ada keadaan darurat apa? Tanya Siti Mulyani. Jarinya bersiap di atas keyboard. Sebuah suara kecil berbisik di ujung sana. Perutku bergerak. Siti duduk lebih tegak. Dalam 15 tahun bekerja sebagai operator, dia belum pernah menerima panggilan seperti ini. "Halo, bisakah kamu memberitahu namamu?" "Nur Aisyah?" Jawabannya pelan. "Aku di sekolah, di kamar mandi." "Nur Aisyah, sayang, umurmu berapa?" 6. Instional Siti langsung aktif saat ia memberi sinyal ke atasannya. "Apakah kamu terluka, Nur? Ada orang lain bersamamu?" "Tidak, aku sendirian." Suaranya bergetar, tapi perutku terus bergerak. "Aku takut." Siti bisa mendengar ketakutan dalam suara gadis kecil itu. Ia tetap tenang sambil mengetik detail lokasi. "Kamu sudah benar menelepon minta bantuan. Bisa beritahu nama sekolahmu?" SD Negeri Seruni 03. Kamar mandi besar dekat kantin. Dalam hitungan menit, Bu Rahmawati berlari di lorong bersama perawat sekolah. Ubin kamar mandi yang dingin memantulkan langkah kaki tergesa mereka saat mendorong pintu terbuka. "Nur sayang," panggil Bu Rahmawati. Mereka menemukannya di bilik terakhir meringkuk di sudut. Tubuhnya yang kecil terlihat makin mungil saat ia memeluk perutnya yang terlihat buncit. Wajahnya pucat dan lelah. "Perutku," bisiknya sambil menatap dengan mata besar yang ketakutan. Ada yang bergerak di dalam. Perawat berlutut di sampingnya. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran saat ia meletakkan tangan di dahi Nur. "Kamu sedikit hangat, sayang." Di luar, suara sirene meraung-raung saat ambulans meluncur ke sekolah. Di dalam, para guru berkumpul di lorong, berbisik satu sama lain tentang gadis kecil yang tak pernah membawa uang makan siang dan selalu memakai baju yang kekecilan. Tapi tak pernah mengeluh. Saat mereka mengangkat Nur Aisyah ke atas ambulans, tangan kecilnya tetap memegang perutnya. "Apakah mereka bisa menghentikan gerakannya?" tanyanya pada petugas medis. "Kami akan menolongmu, sayang," jawabnya lembut. Meski matanya menyimpan pertanyaan yang tak terucap. Tak ada yang menyadari boneka usang terjatuh dari tas Nur saat ia diangkat ke dalam mobil. Boneka itu mendarat diam di trotoar menjadi saksi bisu dari awal kisah yang akan menyentuh hati seluruh kota Seruni. Ambulans melaju menembus jalanan sepi di kota Seruni. Sirenya menembus ketenangan pagi hari Selasa. Di dalam Nur Aisyah terbaring diam. Matanya menatap langit-langit. Satu tangan tetap di perutnya. "Apakah ini pernah terjadi sebelumnya?" tanya para medis sambil memeriksa tanda vital. Nur mengangguk pelan. "Sudah lama mulai bergerak." Dan makin besar, petugas itu saling menatap penuh kekhawatiran. Anak seusia Nur tak seharusnya memiliki perut sebesar itu. Di Rumah Sakit Umum Seruni, Dr. Fitriana menyambut mereka di pintu UGD. "Halo, Nur, aku Dr. Fitriana. Kita akan cari tahu apa yang terjadi dengan perutmu." "Ya." Saat perawat menempatkan Nur di ruang anak, Dr. Fitriana meninjau hasil pemeriksaan awal. "Pasien sangat kekurangan berat badan kecuali bagian perut yang membesar," gumamnya pada perawat. "Segera hubungi Dinas Sosial Anak Perlindungan." Sementara itu, petugas Rizky Saputra tiba di Jalan Melatio. 14, alamat rumah Nur. Rumah kecil berwarna biru itu agak tersembunyi di balik semak belukar yang tak terawat. Ket kayunya mengelupas, serambinya miring di satu sudut. Ia mengetuk 3 kali sebelum pintu kayu terbuka perlahan, memperlihatkan seorang wanita tua dengan mata keruh dan rambut perak yang acak-acakan. "Ibu, saya petugas Rizky Saputra. Apakah Anda Nenek Sri Mawar?" Perempuan tua itu menyipitkan mata ke arahnya. "Siapa?" "Nenek Sri Mawar," ulang petugas Rizky Saputra. "Saya di sini soal cucu Anda, Nur Aisyah." "Nur Wajahnya tampak bingung sejenak. Lalu sesaat menjadi cerah. "Anaknya Dewi Wilstari sudah waktunya sekolah ya? Dia biasa bikin sarapan sendiri. Anak yang sangat baik."
Petugas Rizky melangkah masuk memperhatikan ruang tamu yang penuh sesak. Tumpukan koran, piring kotor, televisi yang menyala dengan acara kuis yang tak ditonton siapapun. Bau pengabaian memenuhi udara. Bukan karena jahat, tapi jelas ini rumah yang diam-diam telah runtuh perlahan. Di dapur ia menemukan yang sepertinya sarapan Nur, semangkuk serai kering, dan cangkir retak. Kulkas tua hanya berisi saus dan susu basi. Di lemari obat kamar mandi berjejer obat-obatan bebas yang disusun sembarangan. Banyak botol dengan bekas jari anak-anak. Di Rumah Sakit Umum Seruni, Nur Aisyah duduk diam saat perawat mengambil sampel darah. Saat ditanya soal rumah, ia menjawab datar, "Nenek sering lupa. Aku bikin sarapan sendiri. Aku minum obat kalau perutku sakit, tapi kayaknya aku salah campur. Soalnya kotaknya bilang jangan campur pil." Tangannya yang kecil menepuk pelan perutnya yang membuncit. Kadang rasanya kayak ada kupu-kupu di dalam. Itu bahaya ya. Di lorong depan kamar Nur, Dr. Fitriana sedang berbincang pelan dengan Bapak Agus Prasetyo dari Dinas Sosial Anak Perlindungan. Percakapan mereka terputus oleh langkah cepat seorang perempuan berambut perak mengenakan kardigan ungu. "Saya Bu Hartini." Ucapnya mantap. "Saya guru TK Nur tahun lalu. Saya dengar apa yang terjadi. Anak itu butuh seseorang di sisinya dan saya datang untuk itu." "Bu Hartini." Bapak Agus menyodorkan tangan mengenali tekad yang terpancar dari mata guru pensiunan itu. "Seberapa dekat Anda mengenal Nur?" "Cukup dekat untuk tahu bahwa ada yang tak beres selama berbulan-bulan," jawab Bu Hartini. Suaranya lembut tapi tegas. Dia masuk TK dengan mata berbinar dan banyak bicara. Tapi menjelang akhir tahun dia jadi pendiam, selalu pegang-pegang perut. Triana mengintip ke dalam kamar melihat Nur duduk bersila di ranjang rumah sakit dengan cermat menyusun bungkus biskuit dari nampan makan siangnya. "Kami sedang jalankan serangkaian tes," jelas sang dokter. Kondisinya memprihatinkan. Gizi buruk dengan pembengkakan perut. Apakah dia pernah cerita soal kehidupan di rumah? Mata Bu Hartini berkabut, hanya bahwa neneknya sering linglung. "Saya 2 kali menelepon rumah tahun lalu, tapi percakapannya tak kemana-mana." Di dalam kamar, seorang perawat bertanya sambil mengukur suhu tubuh Nur. "Kamu juga masak makan malam sendiri, sayang?" Nur mengangguk. "Supeng atau sereal?" Nenek bilang, "Aku jago merawat diri." "Dan obat yang kamu sebutkan, kamu ambil dari mana?" "Dari lemari kamar mandi, ada bangku kecil yang kupakai." Nur ragu sejenak. "Aku coba obat merah muda dulu karena kelihatannya kayak permen, tapi rasanya pahit. Lalu aku coba pil putih pas perutku mulai aneh." Perawat menahan ekspresinya tetap netral meski dalam hati khawatir. "Berapa banyak pil putih yang kamu minum?" Dahi Nur mengernyit berpikir keras. "Aku nggak tahu. Kadang beda-beda tiap hari, kadang lebih banyak kalau perutku makin besar." Di lorong, Bapak Agus Prasetyo menjelaskan situasi pada Bu Hartini. Petugas Rizky Saputra menemukan neneknya dalam kondisi kebingungan. Hidup dalam situasi yang sangat memprihatinkan. Dia menderita demensia tingkat lanjut. Dia terus memanggil Nur dengan nama Dewi Lestari. "Itu ibunya," kata Bu Hartini pelan. "Dewi Lestari. Dia meninggal tahun lalu. Kecelakaan mobil." Nur Aisyah datang ke sekolah keesokan harinya seolah tak terjadi apa-apa. "Saya baru tahu dari guru lain." Sementara itu, di seberang kota di SD Negeri Seruni 03, Bu Rahmawati membuka berkas siswa milik Nur. Di dalamnya ada formulir yang ditulis dengan tangan gemetar. Mencantumkan nenek Sri Mawar sebagai wali. Tak ada nama ayah yang tercantum. Sebuah catatan tempel dari perawat sekolah mencatat 3 kunjungan karena keluhan perut dalam sebulan terakhir. Di Rumah Sakit Umum Seruni, Bu Hartini berdiri di ambang pintu kamar Nur, memperhatikan gadis kecil itu yang dengan tekun melipat selimutnya menjadi 4 bagian sempurna, lalu membukanya lalu melipat lagi. Kebiasaan menenangkan diri yang dulu juga sering ia lihat di sekolah. "Halo, Nur," ucapnya lembut. Nur menoleh, matanya membesar sedikit. "Bu Hartini, Ibu datang karena perutku yang bergerak." "Ya," Bu Hartini duduk di kursi di samping ranjang. "Aku datang karena aku peduli padamu. Bisa kamu ceritakan soal perutmu?" Nur membungkuk sedikit. Suaranya mengecil menjadi bisikan. "Perutnya membesar dan berbunyi. Kadang sakit sekali sampai aku gak bisa tidur." Ia ragu sejenak lalu menambahkan, "Aku coba obati sendiri.
Aku anak besar. Begitu kata nenek. Saat Nur berbicara, Dr. Fitriana dan Bapak Agus Prasetyo mengintip dari pintu, menyaksikan ikatan kepercayaan antara guru dan murid. Mungkin ini langkah pertama menuju penyembuhan atas misteri yang tersembunyi dalam tubuh Milnur. Rabu pagi, bisikan tentang Nur Aisyah menyebar ke seluruh kota Seruni bagai daun gugur di hembus angin. Di warung makan Pak Teguh, para pelanggan sarapan sibuk berspekulasi. Kasihan anak itu sendiri yang nelpon 112, kata Bulan dari kantor pos sambil mengadu kopinya. Keponakanku para medis, tambahnya. Katanya perutnya bengkak banget. Pak Teguh mengelap meja dengan tenaga berlebih. Mungkin cuma cari perhatian. Anak zaman sekarang semuanya gampang banget. Aku nggak yakin. Teguh. Kata Pak David kepala kepolisian sambil meletakkan cangkirnya. Kita pernah lihat yang kayak gitu. Perutnya tumbuh terlalu cepat untuk ukuran virus, tambah Suster Lina dari klinik. Ada yang nggak beres di rumah itu. Bel di atas pintu berbunyi saat Bapak Agus Prasetyo masuk, ruangan langsung sunyi. Dia merasakan beratnya tatapan orang-orang saat memesan kopi untuk dibawa. Gimana kondisi anak Morgan itu? Tanya Pak Teguh dengan nada belak-belakan. Bapak Agus memilih kata-katanya dengan hati-hati. Dia sudah mendapatkan perawatan yang layak sekarang. Di rumah sakit, Nur Aisyah duduk di ranjang saat Dr. Fitriana menempelkan stetoskop ke perutnya. Bau antiseptik membuat hidung Nur mengerut. Sakit? Tanya sang dokter mencatat ekspresinya. Sedikit, jawab Nur pelan. Perutku sakit ya? Kami sedang coba cari tahu, jawab Dr. Fitriana lembut. Apa yang biasa kamu makan di rumah? Nur memelintir sudut selimutnya. Kadang sup, kadang biskuit. Susunya rasanya aneh, jadi aku nggak minum. Lalu obatnya, kenapa kamu minum? Perutku sakit. Dan Nur menunduk, suaranya mengecil. Aku lihat di TV, kalau perut perempuan membesar, mereka minum obat khusus. Aku kira aku juga butuh. Ekspresi Dr. Fitriana tetap netral. Tapi kekhawatirannya makin dalam. Di luar kamar Nur, Bu Hartini menunggu saat petugas Rizky Saputra menghampiri dengan boneka usang. Ketemu di sekolah, katanya sambil menyerahkan boneka itu. Kayaknya penting. Saat Bu Hartini membawa boneka itu ke dalam, wajah Nur langsung cerah untuk pertama kalinya. Pak Bulu, serunya, memeluk boneka itu erat. Aku kira dia hilang. Dia khawatir sama kamu, kata Bu Hartini duduk di samping ranjang. Nur, bolehkah aku berkunjung ke rumahmu hari ini? Mungkin bawa baju bersih juga. Nur mengangguk pelan. Bisa sekalian kasih makan ikan nenek? Soalnya tiap Rabu aku yang kasih makan. Tentu aku bisa. Saat Bu Hartini bersiap pergi, Dr. Fitriana menariknya sebentar ke samping. Bu Hartini, kami masih menjalankan beberapa tes lagi. Tapi saya sangat khawatir dengan apa yang selama ini dia konsumsi. Kombinasi obat-obatan yang dia sebutkan bisa menyebabkan gangguan pencernaan serius dan pembengkakan. Bu Hartini mengangguk dengan wajah berat. Saya akan ke rumahnya sekarang. Mungkin saya bisa menemukan sesuatu yang menjelaskan ini semua. Sementara itu, di kafetaria Rumah Sakit Umum Seruni, Bapak Agus Prasetyo mendengar dua perawat berbisik sama persis seperti kasus di Bandar Murni tahun lalu. Kasihan, anak itu pasti gak ngerti apa-apa. Dia berdehem pelan saat mendekat dan mereka langsung diam. Tatapan mereka dipenuhi asumsi tentang situasi yang tak sepenuhnya mereka pahami. Sama seperti warga kota Seruni lainnya, di mana rumor terus berputar tentang gadis kecil dengan perut yang bergerak. Kunci rumah keluarga Sri Mawar terasa berat di tangan Bu Hartini saat ia berdiri di beranda reot itu. Bapak Agus telah mengurus izin agar ia bisa mengambil barang-barang Nur Aisyah. Namun, tak ada yang mempersiapkan hatinya untuk gelombang kesedihan yang menyergap saat melangkah masuk. Cahaya matahari berjuang menembus jendela berdebu, menerangi rumah yang seolah membeku dalam waktu. Foto-foto berbingkai memperlihatkan Sri Mawar yang lebih muda bersama seorang perempuan yang pasti adalah Dewi Lestari, Ibu Nur. Tak ada foto baru. Seolah kehidupan berhenti didokumentasikan sejak Dewi meninggal. Ruang tamu menceritakan kemunduran sang nenek. Majalah 3 tahun lalu menumpuk bersama surat-surat baru. Kalender masih menunjukkan bulan Februari. Botol obat atas nama Sri Mawar berjajar di atas meja kecil. Ya Allah, Nur, bisik Bu Hartini di ruangan yang hening. Kamu memikul terlalu banyak. Di dapur, ia menemukan piring tak seragam di wastafel,
bangku kecil di dekat meja, dan sekotak sereal. Sumber makan utama Nur rupanya. Kulkas hanya berisi saus dan sekotak susu basi. Lantai kamar mandi lengket di telapak sepatunya. Tirai mandi menggantung lepas. Pintu lemari obat tak bisa ditutup karena terlalu banyak botol di dalamnya. Bu Hartini memeriksanya. Obat mak, pencahar, pereda nyeri. Banyak yang sudah kedaluarsa. Beberapa bahkan terlihat bekas jari anak-anak. Di tempat sampah, sesuatu menarik perhatiannya. Kotak karton kecil dengan desain merah muda dan biru. Ia mengangkatnya perlahan. Ternyata alat tes kehamilan rumahan yang sudah kedaluarsa. Petunjuknya robek. Seolah seseorang mencoba membacanya lalu menyerah. Astagfirullah. Desisnya pelan. Mulai mengerti bisikan warga kota. Ia menemukan kamar tidur Nur di ujung lorong, sebuah tempat suci di tengah kekacauan. Berbeda dengan bagian rumah lain, kamar itu tertata sangat rapi. Ranjangnya dirapikan seperti di rumah sakit. Baju sekolah tergantung rapi di lemari, disusun berdasarkan warna. Meja kecil memuat tumpukan tugas sekolah yang selesai semua lengkap dengan stiker bintang emas. Di meja samping ranjang ada segelas air dan 3 botol obat. Tersusun berdasarkan ukuran. Di bawah ranjang, Bu Hartini menemukan kotak sepatu berisi biskuit sisa, sebatang granola, dan beberapa obat persediaan darurat ala anak kecil. Di dalam laci, ia menemukan buku anak tentang tubuh manusia terbuka di halaman sistem pencernaan dengan coretan krayon di sekitar lambung. Beberapa kata digarisbawahi dengan tulisan tangan gemetar, asam, perut kembung, gerakan. Di sebelahnya ada selembar kertas tempat Nur berlatih menulis, Ibu di surga, perutku sakit. Aku sedang coba menyembuhkan seperti anak besar. Air mata memenuhi mata Bu Hartini saat ia mengumpulkan pakaian untuk Nur. Di rumah ini, seorang anak 6 tahun telah menjadi dokter untuk dirinya sendiri, mencoba memahami sinyal tubuh tanpa bimbingan orang dewasa. Saat bersiap untuk pergi, ia teringat permintaan Nur. Ia menemukan akuarium kecil di kamar Sri Mawar. Airnya keruh. Ikan mas satunya nyaris tak bergerak. Ia segera membersihkannya, merasakan berat dari semua yang telah ia temukan menekan dadanya. Rumah itu sunyi ketika ia menutup pintu. Terlalu sunyi untuk tempat tinggal anak-anak yang seharusnya tertawa, bermain, dan dirawat. Di dalam mobil, Bu Hartini mengangkat ponsel dan menelepon. Bapak Agus, saya menemukan sesuatu yang perlu Anda lihat. Cahaya lampu neon di ruang rapat Rumah Sakit Umum Seruni menebarkan bayangan keras saat Bu Hartini meletakkan barang-barang dari rumah Nur Aisyah di atas meja, botol-botol obat, buku anatomi dengan coretan krayon, dan kotak tes kehamilan kosong. Dia kira itu permen, jelas Bu Hartini pelan. Ada bekas gigitan di kartonnya. Dr. Fitriana, Bapak Agus Prasetyo, dan petugas Rizky Saputra saling menatap penuh kegelisahan. Ini menjelaskan banyak hal, kata Dr. Fitriana sambil memeriksa botol obat. Pencahar dosis dewasa, antasida, dan pereda nyeri semuanya dikonsumsi oleh anak 6 tahun yang mencoba menyembuhkan dirinya sendiri. Wajah tenang Bapak Agus tampak retak sesaat. Dia sedang mencoba merawat dirinya satu-satunya cara yang dia tahu. Tes awal menunjukkan gangguan pencernaan yang serius. Lanjut Der. Fitriana. Elektrolit tubuhnya tidak seimbang dan penggunaan pencar kronis telah menyebabkan perutnya membengkak parah dan terjadi kejang usus. Itu menjelaskan sensasi bergerak yang dia rasakan. Petugas Rizky menggeleng pelan dan warga kota sudah langsung berasumsi yang terburuk. Bagaimana dengan neneknya? Tanya Bu Hartini. Bapak Agus menghela napas. Saya ke unit perawatan ingatan pagi tadi. Nenek Sriwar mengalami demensia tingkat lanjut. Ahli saraf memperkirakan sudah 8 bulan dia sangat terganggu. Dia terus memanggil saya dengan nama mendiang suaminya dan mengira Nur adalah anaknya Dewi Lestari. Keheningan berat menyelimuti ruangan, hanya sesekali terdengar suara langkah di lorong rumah sakit. Bagaimana bisa tak ada yang menyadari? Akhirnya tanya petugas Rizky. Suara Bu Hartini terdengar tegang. Nur beradaptasi. Dia cerdas dan sangat mandiri. Di sekolah dia tak pernah mengeluh. Tugasnya selalu selesai. Saat saya curiga, dia selalu punya jawaban yang masuk akal. Anak-anak luar biasa tangguh, kata Dr. Fitriana. Dan sayangnya sangat pandai menyembunyikan penderitaan mereka ketika takut pada akibatnya. Di ujung lorong di dalam kamarnya, Nur Aisyah duduk bersila di atas ranjang, menonton kartun dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu.
Di ampannya terdapat makanan yang hanya termakan setengah, jumlah yang lebih banyak dari yang biasa dia lihat dalam sehari. Televisi adalah kemewahan yang jarang ia nikmati di rumah, karena neneknya selalu membiarkan saluran statis menyala terus. Ketukan di pintu membuyarkan pikirannya. Bu Hartini masuk membawa tas kecil berisi pakaian Nur. "Aku sudah beri makan ikanmu," katanya sambil duduk di samping ranjang. Sekarang dia kelihatan jauh lebih ceria. "Terima kasih," bisik Nur. "Nenek baik-baik saja." Bu Hartini menarik napas panjang. "Nenekmu sedang mendapatkan bantuan khusus dari dokter yang paham kenapa pikirannya bisa bingung." Jari kecil Nur memainkan benang longgar di selimutnya. "Dia sakit seperti aku." "Iya, tapi beda cara. Pikiran nenek kadang berantakan." "Aku tahu," bisik Nur. "Kadang dia panggil aku Dewi Lestari dan bilang aku harus rawat anakku." Matanya berkaca-kaca. "Itu maksudnya aku ya, aku cucunya." Dada Bu Hartini sesak melihat kebingungan yang selama ini dipendam anak ini. "Ya, sayang. Dewi Lestari adalah ibumu. Apakah aku harus tinggal dengan orang asing sekarang?" tanya Nur. Suaranya gemetar. Pertanyaan itu menggantung di antara mereka. Ketakutan terbesar seorang anak terpapar di bawah cahaya keras rumah sakit. Bu Hartini menggenggam tangan Nur. Sebuah keputusan mantap muncul di benaknya. "Tidak. Selama aku bisa mencegahnya." Malam tiba di Rumah Sakit Umum Seruni. Koridornya perlahan sunyi saat pengunjung pulang dan staf malah menggantikan shift siang. Namun tidur tetap sulit datang. "Sakit lagi?" rintih Nur meringkuk seperti bola kecil. Bu Hartini yang diizinkan tinggal lebih lama dari jam besuk biasa mengelus rambutnya. "Aku tahu, sayang, obat dari dokter. Fitriana butuh waktu untuk bekerja." Perut Nur berdenyut seperti gendang tenggelam. Suara dari tubuhnya sendiri menyakitkan. "Ini lebih banyak bergeraknya sekarang," bisiknya ketakutan. Dokter Fitriana sudah menjelaskan ini mungkin terjadi. Saat sistem tubuh Nur mulai pulih dari obat-obatan yang salah, ia bisa mengalami ketidaknyamanan lebih dulu untuk sementara waktu. Jalan menuju penyembuhan tidak selalu lurus dan mudah. "Bisa ceritain aku dongeng?" pinta Nur Aisyah. Suaranya kecil di kamar remang itu yang bukan tentang perut. "Ya," Bu Hartini tersenyum lembut. "Bagaimana kalau kisah bintang kecil pemberani yang tersesat di langit?" Suara lembut Bu Hartini memenuhi kamar dengan cerita petualangan dan keberanian. Bahu tegang Nur perlahan mengendur. Saat perawat datang mengecek tanda vital tengah malam, gadis kecil itu sudah tertidur lelap. Satu tangan memeluk Pak Bulu, tangan lainnya menggenggam erat jemari Bu Hartini. "Ibu juga sebaiknya istirahat," bisik perawat pada Bu Hartini. "Kami akan hubungi kalau ada perubahan." Bu Hartini menggeleng pelan. "Aku janji akan tetap di sini." Janji itu sudah ia ucapkan berjam-jam sebelumnya. Ketika rasa sakit Nur memuncak dan menyebabkan serangan panik yang membutuhkan obat tambahan. "Jangan tinggalkan aku," pinta Nur dengan mata melebar oleh ketakutan yang tak seharusnya dikenal anak sekecil itu. Terakhir kali seseorang pergi, mereka tak pernah kembali. Kini di keheningan malam rumah sakit, Bu Hartini memperhatikan dada Nur naik turun dengan tenang. Wajahnya tampak damai untuk pertama kalinya. Guru pensiunan itu selalu percaya bahwa pendidikan bisa mengubah hidup. Tapi ini lebih dari mengajar. Ini soal penyelamatan. Bukan hanya untuk Nur, tapi mungkin juga untuk dirinya sendiri yang rumahnya terasa terlalu sunyi sejak suaminya wafat 3 tahun lalu. Di seberang kota, Bapak Agus Prasetyo duduk di meja makan rumahnya dikelilingi berkas, formulir perwalian darurat, persetujuan medis, permohonan pengadilan. Sistem berjalan lambat. Bahkan dalam kasus mendesak seperti milik Nur, ponselnya berbunyi. "Ada yang perlu Bapak tahu," kata petugas Rizky Saputra tanpa basa-basi. Rumornya makin parah. Beberapa orang tua di SD Negeri Seruni 03 minta perlindungan ekstra untuk anak-anak mereka. Seolah-olah kondisi Nur itu menular. Kepala sekolah sudah panggil rapat darurat orang tua besok. Bapak Agus memijat pelipisnya. "Saya akan datang. Saya akan ajak juga Dokter Fitriana buat jelaskan fakta medisnya." "Semoga berhasil," kata petugas Rizky pahit. Kalau orang-orang sudah membentuk cerita di kepala mereka, mereka gak suka. Ceritanya diubah. Di rumah sakit, Nur terbangun mendadak pukul 3 dini hari. Tangis meluncur dari bibirnya saat perutnya kembali sakit. "Bu Hartini,
Serunya panik meraba-raba dalam gelap. Aku di sini. Saud Bu Hartini langsung menekan tombol panggil. Ibu di sini. Perawat malah masuk tergesa. Disusul dokter jaga. Wajah Nur meringis menahan sakit. Hentikan, tolong hentikan gerakannya. Pintanya pilu. Jam-jam berlalu dalam kabut pemeriksaan vital, penyesuaian obat, dan diskusi medis berbisik. Saat Fajar menyelinap di balik tirai, krisis itu akhirnya mereda. Tubuh Nur mulai merespons pengobatan yang tepat. Dalam cahaya pagi, Bu Hartini membuat keputusan. Masih menggenggam tangan Nur. Ia mengeluarkan ponsel dan menelepon. Bapak Agus, saya ingin jadi orang tua asuh resmi untuk Nur Aisyah. Apapun syaratnya. Di warung makan Pak Teguh membersihkan meja dengan ketelitian yang sama seperti 30 tahun terakhir. Jam sibuk sudah lewat, tinggal beberapa pelanggan menghabiskan kopi mereka. Dengar-dengar, bisik Bulan cukup nyaring ke Pak David. Anak Sri Mawar itu katanya semalam sempat kambuh. Ambulans datang. Dokter lari-lari. Pak Teguh menggeleng. Orang-orang harusnya urus-urusan masing-masing. Itu anak sakit bukan bahan tontonan kota ini. Bu Ulan tampak terkejut dengan nada tajam Pak Teguh. Biasanya ia yang paling suka mengomentari segala hal. Bel pintu berdenting. Bu Rahmawati masuk dengan wajah lelah. Ia duduk di bangku bar. Kopi hitam saja. Teguh. Hitam pekat. Pak Teguh menuangkan secangkir. Pagi berat ya. Rapat darurat orang tua, desahnya. Semua orang punya pendapat soal situasi Nur Aisyah dan sebagian besar kejam. Tangan Pak Teguh berhenti sejenak. Anak 6 tahun bisa punya situasi seperti apa yang pantas diperlakukan dengan kejam. Begini orang-orang suka bergosip, jawabnya. Mereka melihat seorang anak dengan perut buncit dan langsung mengambil kesimpulan. Padahal Dr. Fitriana dan Bapak Agus Prasetyo sudah berusaha menjelaskan bahwa itu akibat kondisi medis dari obat-obatan yang salah. Pak Teguh meletakkan teko kopi ke meja dengan sedikit kasar. Kondisi medis gumamnya. Rupanya si gadis kecil berusaha merawat dirinya sendiri, mencoba menyembuhkan sakit perut dengan apapun yang ia temukan di lemari obat. Kasihan. Pikir dia melakukan hal yang benar. Pak Teguh berbalik tiba-tiba dan masuk ke dapur. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan wajah tenang, tapi matanya menyimpan ketegangan baru. Ceritakan lebih banyak soal ini, Nak, ucapnya pelan. Di Rumah Sakit Umum Seruni, Nur Aisyah mulai merasa lebih baik. Rasa sakit yang paling parah sudah mereda, menyisakan rasa lelah, tapi jauh lebih nyaman dibandingkan berbulan-bulan terakhir. Dr. Fitriana menjelaskan bahwa tubuhnya sedang menyembuh dari dalam. Seperti saat kita membersihkan kamar yang sangat berantakan, kata sang dokter, kadang terlihat makin buruk dulu sebelum membaik. Bu Hartini sempat pulang sebentar untuk mandi dan ganti baju, berjanji akan kembali dengan sebuah kejutan. Nur Aisyah sedang mewarnai kartu ucapan lekas sembuh untuk Nenek Sri Mawar ketika sebuah suara asing terdengar dari ambang pintu. Permisi, Nona Morgan, saya bawa sesuatu untukmu. Seorang pria tinggi berambut perak dengan celemek putih berdiri sambil memegang kantong kertas yang menguar aroma manis. Siapa kamu? Tanya Nur Aisyah hati-hati. Teguh. Saya pemilik warung makan di kota ini. Ia mendekat perlahan, meletakkan kantong di atas meja kecil di dekat ranjang. Susu kocok vanila buatan sendiri lembut di perut. Nur Aisyah menatapnya curiga. Kenapa? Wajah keriput Pak Teguh melunak. 40 tahun lalu, cucu saya Putri Amalia dirawat di rumah sakit seperti ini juga. Perutnya sakit karena obat yang salah. Tak ada yang mengerti saat itu. Ia berhenti sejenak. Dia cucu saya. Mata Nur Aisyah membelalak. Apa dia sembuh? Ya. Butuh waktu. Tapi dia sembuh. Sekarang tinggal di California. Telepon saya setiap Ahad. Nur Aisyah menarik mil sake dari kantong dengan hati-hati. Terima kasih, Pak Teguh. Saat ia menyeruput pertama kalinya, Bapak Agus Prasetyo muncul di ambang pintu membawa map penuh berkas. Alisnya terangkat saat melihat Pak Teguh. Pak Teguh, tidak menyangka melihat Bapak di sini. Pak Teguh berdiri tegak, cuma mengantar susu kocok. Tapi sekarang Bapak di sini, saya jadi kepikiran rumah keluarga Morgan itu butuh perbaikan sebelum bisa ditinggali. Saya kenal orang-orang yang bisa bantu gratis. Bapak Agus terlihat terkejut.
Itu sangat murah hati. Bukan murah hati. Potong Pak Teguh itu perlu. Kadang kota ini harus menunjukkan jati dirinya. Ia menoleh ke Nur Aisyah. Nikmati minumanmu, Nona Morgan. Besok saya bawakan lagi. Saat Pak Teguh pergi, Nur Aisyah memandang Bapak Agus dengan bingung. Kenapa dia membantuku? Dia bahkan tak mengenalku. Bapak Agus duduk di samping ranjang. Kadang orang bisa mengejutkan kita. Ngomong-ngomong soal kejutan, Bu Hartini ingin menjadi orang tua asuh sementara untukmu. Bagaimana menurutmu? Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, senyum tulus merkah di wajah Nur Aisyah, lebih menyembuhkan daripada obat apun. Sinar mentari sore menyinari jendela dapur Bu Hartini, menerangi tumpukan formulir di atas meja jati. Bapak Agus Prasetyo duduk di seberangnya, menjelaskan setiap dokumen dengan sabar. Studi rumah akan dipercepat karena situasinya, katanya menunjuk bagian yang disorot stabilo. Tapi tetap ada proses pemeriksaan latar belakang, inspeksi rumah, referensi karakter. Bu Hartini mengangguk dan menandatangani dengan goresan penuh tekad. Apapun yang dibutuhkan, kamu yakin, Bu Hartini? Tanya Bapak Agus pelan. Mengasuh anak dengan riwayat seperti Nur Aisyah tak akan selalu mudah. Tangan Bu Hartini berhenti di tengah tanda tangan. Bapak Agus, saya sudah 42 tahun mengajar anak-anak. Saya tahu muda itu tak pernah ada dalam dunia anak. Yang ada adalah hal yang perlu dan ini perlu bagi Aisyah dan jujur bagi saya juga. Bapak Agus tersenyum hangat. Saya hanya memastikan sekarang tinggal urusan hak wali nenek Sriwar. Ketukan di pintu menghentikan percakapan mereka. Bu Hartini membukanya dan menemukan Pak Teguh berdiri di beranda dengan topi di tangan. Maaf mengganggu, Nyonya Graham. Saya pikir ibu perlu melihat ini. Ia menyerahkan selembar kertas daftar sukarelawan dengan lebih dari 20 nama. Mereka ingin membantu memperbaiki rumah ibu untuk inspeksi dan rumah keluarga Morgan juga nanti. Mata Bu Hartini membelalak. Pak Teguh. Ini kota kita yang mulai bergerak, katanya sambil tersenyum. Akhirnya juga ya. Di Rumah Sakit Umum Seruni, Dr. Fitriana sedang menjelaskan rencana pemulangan Nur Aisyah. Bengkaknya sudah jauh berkurang, katanya kepada Aisyah yang duduk bersila di ranjang dengan pi bersih yang dibawakan oleh Bu Hartini. Tapi tubuhmu butuh waktu untuk pulih sepenuhnya. Itu artinya makan makanan khusus untuk sementara dan minum obat dengan benar. Nanti saya ajarkan caranya ke kamu dan Bu Hartini. Aisyah mengangguk pelan. Tangannya secara refleks menyentuh perutnya. Kalau aku makan terlalu banyak, apa itu akan tumbuh lagi? Tanyanya. Dahi kecilnya berkerut cemas. Fitriana duduk di pinggir ranjang. Aisyah, tidak pernah ada apapun yang tumbuh di dalam perutmu. Yang kamu rasakan bergerak itu hanya reaksi dari perutmu. Yang kesal karena obat yang tidak cocok. Dengan makanan yang tepat dan perawatan yang baik, perasaan itu akan hilang sepenuhnya. Janji, bisik Aisyah. Janji, jawab Bri tegas. Dan saya juga perlu kamu berjanji, jangan pernah minum obat tanpa bantuan orang dewasa lagi sekalipun perutmu sakit. Aku janji, ucap Aisyah. Bu Hartini sekarang akan bantu aku. Sore itu Bu Hartini kembali ke rumah sakit dengan membawa koper kecil. Semua sudah siap di rumah, katanya pada Aisyah. Kamarmu sudah pakai sprei baru dan ada sup ayam bening sedang dimasak buat makan malam. Kamarku, tanya Aisyah. Dengan nada heran. Ya, sebenarnya kamar tamu, tapi akan jadi milikmu. Bu Hartini mengusap lembut rambut Aisyah. Aku juga bawa foto-foto untuk ditunjukkan. Mereka duduk bersama sambil melihat gambar sebuah kamar kuning cerah dengan selimut tambal sulam dan gorden bergambar bintang. Foto terakhir menunjukkan meja kecil di dekat jendela. Itu meja anakku, Rebecca. Waktu masih kecil, jelas Bu Hartini. Sekarang dia sudah dewasa tinggal di Seattle dengan keluarganya. Dia semangat mau bertemu kamu saat pulang untuk Hari Raya Idul Fitri. Aisyah menyentuh garis meja itu pada foto. Boleh aku kerjakan PR di sana? Tentu saja, senyum Bu Hartini. Dan apapun yang kamu ingin pelajari. Menjelang waktu pemulangan, seorang suster masuk membawa kursi roda. Prosedur standar untuk semua pasien, katanya. Aku gak butuh itu, protes Aisyah. Perutku udah gak terlalu sakit. Aturan tetap aturan, kata Suster Lina sambil mengedipkan mata. Anggap saja ini kertamu, Putri Aisyah.
Saat mereka didorong melewati lorong, staf rumah sakit yang pernah merawat Aisyah keluar dari ruangan dan pos masing-masing untuk melambaikan tangan perpisahan. Di pintu utama, sekelompok orang menunggu. Bapak Agus Prasetyo, petugas Rizky Saputra, Bu Rahmawati, dan Pak Teguh membawa satu susu kocok lagi. Tim penyambutan jelas Bapak Agus. Saat ia dan Bu Hartini membantu Aisyah masuk ke mobil, gadis kecil itu menoleh ke belakang, memandangi rumah sakit dengan perasaan campur aduk. Aku harus balik lagi, tanyanya cemas. Hanya untuk pemeriksaan rutin, kata Bu Hartini menenangkan. Untuk memastikan kamu makin kuat. Aisyah terdiam memandangi dedaunan musim gugur yang berputar di sepanjang jalan menuju rumah baru awal baru yang tak pernah mereka duga beberapa hari lalu. Bu Hartini, suara kecil Aisyah memecah keheningan. Gimana kalau perutku bergerak lagi? Kita hadapi bersama. Janji Bu Hartini meraih tangan Aisyah. Kamu nggak sendiri lagi. Inilah dia, kata Bu Hartini saat mobil berhenti di depan rumah putih mungil dengan jendela berjendela hijau zamrud. Kotak bunga tergantung di bawah setiap jendela. Dipenuhi kerisan emas dan merah tua musim gugur. Aisyah menempelkan wajah ke kaca mobil, mengamati setiap detail tempat yang akan jadi rumah sementaranya. Rumah itu tampak seperti dari buku cerita, tempat di mana tak ada hal buruk yang pernah terjadi. Cantik sekali, bisiknya pelan. Di dalam rumah, aroma sup ayam dan kayu manis menyambut mereka. Cahaya matahari menyelinap melalui tirai rendah, menciptakan bayangan indah di lantai kayu. Foto-foto keluarga berjajar di sepanjang lorong. Wajah-wajah tersenyum yang tak dikenal oleh Nur Aisyah, tapi entah kenapa membuatnya merasa diterima. Mau lihat kamarmu dulu atau makan sup dulu? Tanya Bu Hartini. Kamar dulu, jawab Nur Aisyah. Masih memeluk erat boneka Pak Bulu. Kamar kuning itu bahkan terlihat lebih cerah secara langsung. Sebuah rak buku berisi judul-judul yang pernah dibacanya di sekolah dasar. Piyama baru terlipat rapi di atas bantal. Tapi yang langsung menarik perhatian Aisyah adalah toples ikan emas di atas meja rias dengan ikan emasnya berenang tenang dalam air jernih. Kamu bawa Gilbert? Napasnya tertahan. Tentu saja, kata Bu Hartini lembut. Dia juga keluarga, kan? Saat Bu Hartini membereskan beberapa barang milik Aisyah, gadis kecil itu menjelajahi kamar dengan hati-hati. Ia menyentuh permukaan selimut tambal sulam, mencoba kelembutan karpet dengan jari-jari kakinya. Ia berhenti di samping kotak kayu kecil di atas nakas. Itu apa? Buka saja, ujar Bu Hartini. Di dalamnya ada senter mini anak-anak, sebuah buku catatan dengan pensil warna, dan sebuah lonceng perak kecil. Senternya untuk kalau kamu bangun malam dan perlu cahaya. Jelas Bu Hartini. Buku catatan itu untuk menulis apapun yang ada di pikiranmu atau hal-hal yang mengganggu. Dan lonceng ini senyumnya lembut untuk kamu bunyikan kalau kamu butuh aku malam-malam jam berapapun. Nur Aisyah menatap lonceng itu. Di rumah sakit ia harus menekan tombol untuk memanggil bantuan. Sebelumnya di rumah tidak ada seorang pun untuk dipanggil. Terima kasih, ucapnya pelan. Setelah makan siang dengan sup ayam bening berisi pasta bentuk bintang, Bu Hartini mengajak Aisyah melihat-lihat rumah. Dapur stoples kue berbentuk burung hantu, ruang tamu dengan kursi goyang, ruang matahari di dekat perapian. Tempat Bu Hartini biasa melukis skate air. Dan ini katanya membuka pintu terakhir adalah kebun saya. Halaman belakang itu tidak besar, tapi dipenuhi kehidupan. Mawar akhir musim merambat di pergola. Bed-bed sayuran menyisakan tomat musim terakhir dan pohon apel kecil menggantung sarat buah. Boleh aku keluar? Tanya Aisyah. Permintaan pertamanya sejak datang. Tentu boleh. Aisyah melangkah perlahan ke rumput. Wajahnya yang pucat menatap matahari sore musim gugur. Ia berjalan perlahan mengelilingi taman, menyentuh daun di sini, mencium bunga di sana. Di sudut belakang, ia menemukan bangku batu kecil di bawah pohon apel. Itu tempatku berpikir, kata Bu Hartini sambil duduk di sampingnya. Kalau masalah terasa terlalu besar, aku duduk di sana. Kadang jawabannya datang sendiri. Aisyah duduk perlahan. Aku punya masalah besar. Akunya masalah apa, sayang? Aku tahu gimana jadi seseorang yang tinggal sama orang lain yang bukan nenek. Hartini menatapnya dengan tenang. Itu akan kita pelajari bersama. Sekarang kamu cukup istirahat dan pulih dulu. Ya. Malam itu setelah makan malam saat langit berubah menjadi biru keunguan, Bu Hartini membantu Aisyah menjalani rutinitas minum obat yang benar untuk pertama kalinya.
Dijelaskan dengan jelas, diukur dengan hati-hati, dan dicatat dalam tabel yang mereka buat bersama. Lihat, obat akan bekerja lebih baik kalau dikonsumsi dengan benar, ujar Bu Hartini. Saat waktu tidur tiba, Aisyah duduk kaku di atas tempat tidur barunya. Tampak kecil di antara bantal-bantal. Mau dibacakan cerita? Tanya Bu Hartini. Aisyah mengangguk dan memilih buku tentang anak kucing hilang yang akhirnya menemukan rumah baru. Di tengah cerita, matanya mulai mengantuk. Bu Hartini menyelimutinya perlahan dan bersiap untuk keluar. Tunggu, ucap Aisyah tiba-tiba. Suaranya berat oleh kantuk. Kamu bisa jenguk nenek besok? Biasanya aku bacain koran hari Sabtu. Kita bisa kunjungi bareng-bareng, janji Bu Hartini. Tidur yang nyenyak, Aisyah. Tapi tidur tak mudah datang. Jam dini hari, Bu Hartini terbangun oleh dentingan pelan lonceng perak. Ia menemukan Aisyah duduk tegak. Air mata mengalir di pipinya. Aku mimpi buruk, isaknya. Nenek, manggil-manggil aku. Tapi aku gak bisa menemukannya. Isak Nur Aisyah. Bu Hartini duduk di ranjang dan memeluk tubuh kecil yang gemetar itu. Gak apa-apa kalau kamu rindu. Gak apa-apa kalau kamu takut. Apakah ini akan selalu sesakit ini? Tanya Aisyah. Suaranya teredam di bahu Bu Hartini. Tidak sayang. Bisik Bu Hartini sambil mengayun pelan. Hati itu luar biasa hebatnya. Bisa sembuh seperti perutmu. Hari setelah Aisyah mulai tinggal di rumah Bu Hartini, rutinitas pun mulai terbentuk. Sarapan di dapur yang cerah. Minum obat dengan grafik khusus tempat Aisyah bisa menempelkan stiker bintang setiap kali ia minum dengan benar dan sore hari diisi dengan membaca di taman atau mewarnai di meja barunya. Hari ini istimewa. Kunjungan pertama mereka ke Panti Jompolan Siapine Grove untuk melihat Nenek Sri Mawar. Aisyah memilih baju terbaiknya dan menyisir rambutnya dengan hati-hati. Kamu pikir nenek akan suka tempat itu? Tanyanya di mobil. Aku rasa dia dirawat dengan baik di sana. Jawab Bu Hartini jujur, dokter di sana membantu pikirannya seperti dokter yang bantu perutmu. Pine Grove tidak seperti yang Aisyah bayangkan. Alih-alih seperti rumah sakit dingin. Tempat itu lebih menyerupai penginapan pedesaan dengan kursi goyang di teras dan taman yang bisa dilihat dari jendela besar. Di dalam para lansia bebas bergerak. Ada yang membaca di pojok ruangan yang terang. Ada pula yang ikut kelas olahraga ringan. Dindingnya dipenuhi lukisan dan foto, membuat suasana terasa seperti rumah. Seorang suster berhati lembut bernama Mariane mengantar mereka ke kamar Sri Mawar. Hari ini dia sedang baik, bisiknya pada Bu Hartini. Tapi ingat, kadang-kadang pikirannya bisa tiba-tiba kabur. Sri Mawar duduk di kursi dekat jendela. Rambut peraknya tersisir rapi, memakai cardigan biru yang dikenali Aisyah dari rumah. Ketika menoleh dan melihat mereka, wajahnya cerah oleh senyum yang membuat hati Aisyah melompat. Itu gadisku, kata Sri Mawar. Membuka lengannya, Aisyah langsung berlari dan memeluk nenek, mengubur wajahnya di aroma bedak lavender yang familiar. Untuk sejenak, segalanya terasa normal. Aku kangen, bisik Aisyah. Sri Mawar membelai rambutnya. Aku juga kangen, Dewi Lestari. Tubuh Aisyah menegang. Bu Hartini yang memperhatikan dengan cermat langsung menyadari perubahan itu. Bu Sri Mawar, ucapnya pelan. Ini Aisyah, cucu ibu. Mata Sri Mawar terlihat bingung. Aisyah. Tapi ia menatap anak di pelukannya, berkedip beberapa kali, lalu perlahan mengangguk. Ya, tentu Aisyah, si perawat kecilku. Kunjungan itu berlanjut dengan momen kedekatan yang sesekali terganggu oleh kebingungan. Aisyah membacakan majalah seperti yang dijanjikan. Kadang Sri Mawar mengikuti, kadang pikirannya melayang ke masa lalu. Saat waktu kunjungan habis, Sri Mawar memeluk Aisyah erat. Jadi anak baik untuk ibumu. Ya, bisiknya. Dalam perjalanan pulang, Aisyah duduk diam menatap keluar jendela. Kamu baik-baik saja? Tanya Bu Hartini lembut. Dia nggak tahu aku siapa, ucap Aisyah datar. Kadang dia ingat, kadang tidak. Itu bagian dari sakitnya. Dia bisa sembuh kayak aku. Bu Hartini memilih kata-katanya dengan hati-hati. Penyakitnya berbeda. Dokter bisa bantu supaya dia nyaman, tapi masalah ingatannya nggak akan benar-benar hilang. Malam itu, Aisyah hanya mencolek makan malamnya.
Ketika Bu Hartini menyarankan tidur lebih awal, ia langsung menurut tanpa tawar-menawar. Hal yang tidak biasa bagi anak yang biasanya minta tambahan waktu 5 menit. Tengah malam, Bu Hartini terbangun tiba-tiba. Tak ada denting lonceng perak, tapi ada rasa gelisah yang membuatnya bangun dan mengecek kamar Aisyah. Kamar kuning itu kosong. Aisyah, panggil Bu Hartini. Berusaha agar suaranya tetap tenang. Sebuah suara kecil dari kamar mandi menarik perhatiannya. Pintu kamar mandi terbuka sebagian. Cahaya menyebar ke lorong. Nur Aisyah berlutut di lantai. Dikelilingi oleh botol-botol obat terbuka dari lemari obat. Butiran pil berserakan di atas keramik. Di mulutnya masih terasa sisa biskuit kering basi yang disembunyikannya di kamar. Perutku sakit lagi, katanya lirih. Menatap Bu Hartini dengan mata penuh air. Aku cuma mau memperbaikinya. Jantung Bu Hartini nyaris berhenti. Aisyah, kamu sudah minum obat ini? Belum, bisik Aisyah. Aku ingat janjiku, tapi aku Pengtini berlutut di sampingnya, hati-hati mengumpulkan pil yang tercecer. Kenapa kamu gak bunyikan lonceng? Wajah Aisyah mengerut kesakitan. Aku belajar. Orang dewasa pergi kalau aku minta bantuan. Tapi pil enggak. Kebenaran telanjang dari kata-kata itu menggantung sunyi di antara mereka. Oh, Aisyah. Bisik Bu Hartini memeluk anak itu erat. Aku gak akan pergi kemana-mana. Aku janji. Saat Aisyah menangis di bahunya, Bu Hartini sadar betapa dalam luka batin anak ini. Beberapa hari yang baik tidak bisa menghapus berbulan-bulan kesepian dan rasa harus mengandalkan diri sendiri. Kita akan lewati ini sama-sama. Janjinya mengayun tubuh kecil itu perlahan hari demi hari. Kemudian setelah Aisyah tertidur di ranjang Bu Hartini, lonceng perak diletakkan di tempat yang mudah dijangkau. Bu Hartini mengangkat telepon. Dokter Fitriana, ini Hartini. Saya pikir Aisyah butuh bantuan lebih dari sekadar obat. Dan bagaimana rasanya perutmu saat kamu sedang cemas? Tanya Dokter Maya Nirmala. Matanya yang lembut menatap Aisyah. Mereka duduk di ruangan terang yang dipenuhi boneka, perlengkapan seni, dan bak pasir mini. Ini adalah sesi ketiga Aisyah bersama psikolog anak yang direkomendasikan oleh dokter Fitriana. Seperti kupu-kupu, jawab Aisyah sambil menata figurin kayu kecil di dalam pasir. Tapi kupu-kupu marah. Dokter Nirmala mengangguk. Itu deskripsi yang sangat bagus. Tubuh kita sering memberitahu apa yang kita rasakan sebelum otak kita bisa mengucapkannya. Aisyah meletakkan rumah kayu kecil di pasir lalu menaruh satu figur jauh dari rumah itu. Bu Hartini bilang perutku sakit karena minum obat yang salah. Tapi kadang aku pikir perutku sakit karena aku sedih terus. Dua-duanya bisa benar, ujar Dokter Nirmala dengan lembut. Perasaan dan tubuh kita itu saling terhubung. Di ruang tunggu, Bu Hartini membalik halaman majalah tanpa benar-benar membaca. Sesi mingguan ini membantu Aisyah, tapi setiap kali juga membuka lapisan baru dari penderitaan diam sang anak. Minggu lalu, mereka mengetahui bahwa Aisyah percaya penyakit neneknya adalah salahnya sendiri. Bahwa kalau dia jadi anak yang lebih baik, Sri Mawarta akan kebingungan. Minggu sebelumnya, Aisyah mengakui bahwa kadang ia berpura-pura perutnya masih sakit karena takut dikirim pergi kalau sudah benar-benar sembuh. Setiap pengakuan membuat hati Bu Hartini remuk kembali. Sementara itu di kota Seruni segalanya mulai berubah. Pak Teguh menjadi pendukung yang tak terduga untuk perjuangan Aisyah. Renovasi rumah keluarga Morgan sedang berlangsung. Para relawan bekerja setiap akhir pekan. Mengganti atap, memperbaiki saluran air, membersihkan tumpukan barang bertahun-tahun. Bukan berarti dia akan segera pindah ke sana. Jelas Pak Teguh pada pelanggan yang penasaran. Tapi setiap anak berhak punya rumah yang menunggu. Meski hanya untuk dikunjungi atau sekadar tahu rumah itu ada di rumah Bu Hartini. Kemenangan kecil mulai terkumpul seperti daun gugur yang memenuhi kebun. Aisyah naik 1,5 kilogram. Ia 2 kali tidur malam tanpa terbangun. Ia minta tambah makan malam. Tapi yang paling penting, ia mulai mengatakan saat merasa tidak enak badan. Bukannya diam-diam menderita atau mencoba menyembuhkan sendiri. Suatu pagi yang sejuk di bulan Oktober, saat mereka berjalan di taman memunguti apel yang jatuh, Aisyah tiba-tiba berhenti. Perutku terasa aneh, kata Nur Aisyah. Wajahnya tegang penuh cemas. Bu Hartini berlutut di sampingnya, aneh, yang seperti sakit atau mual. Aisyah berpikir sejenak. Gak persis sakit,
Lebih kayak bergejolak. Kapan terakhir kamu makan? Tadi pagi kita makan bubur oat. Bu Hartini tersenyum. Aku rasa kamu lapar, sayang. Itu perutmu minta makan siang. Aisyah tampak ragu. Lapar terasa seperti itu. Kukira harusnya sakit. Lapar itu gak harus sakit, cuma seperti pengingat lembut dari tubuhmu. Di dapur, Bu Hartini menyiapkan roti bakar keju. Sementara Aisyah menata meja dengan penuh kesungguhan, menempatkan setiap garpu dan serbet dengan hati-hati. Tadi Dokter Nirmala tanya, apa yang bikin kamu merasa aman? Kata Aisyah memanjat kursinya. Aku bilang 3 hal. Oh ya, apa saja? Lonceng kecil di sebelah tempat tidur, boneka Pak Bulu, dan tanganmu saat kita nyebrang jalan. Bu Hartini langsung membalikkan badan, menyembunyikan air mata yang tiba-tiba memenuhi matanya. Setelah tenang, ia meletakkan piring berisi roti bakar keju di atas meja dan duduk di seberang Aisyah. Aku mau kasih tahu sesuatu yang penting, katanya. Besok, Bapak Agus Prasetyo akan datang untuk kunjungan resmi pertama kita. Dia mau lihat bagaimana kita menjalani hari-hari bersama. Tangan Aisyah membeku di tengah jalan mengambil roti. Kalau dia nggak suka, dia bakal ambil aku. Enggak, sayang. Dia datang buat memastikan aku punya segalanya untuk merawatmu dengan baik. Yang dievaluasi itu aku, bukan kamu. Aisyah memproses perlahan. Jadi aku gak harus sempurna. Gak ada yang sempurna, Aisyah. Enggak kamu, enggak aku. Kita cuma berusaha sebaik yang kita bisa setiap hari. Malamnya saat Bu Hartini menyelimutinya, Aisyah minta pelukan tambahan. Boleh nggak aku bilang ke Bapak Agus kalau aku mau tetap tinggal di sini sama kamu? Bisiknya di bahu Bu Hartini. Bukan cuma boleh, jawab Bu Hartini lembut. Itu justru yang paling dia butuhkan untuk dengar. Setelah Aisyah tertidur, Bu Hartini duduk di meja dapur meninjau kembali semua berkas pengasuhan. Pengaturan sementara ini berjalan baik, tapi tantangan masih ada. Sidang pengadilan, studi rumah tambahan, keputusan soal rumah Sri Mawar, dan hak wali. Namun untuk pertama kalinya sejak perjalanan ini dimulai, Bu Hartini merasa yakin mereka berada di jalur yang benar. Perlahan tapi pasti, Aisyah mulai belajar hal yang seharusnya diketahui setiap anak. Bahwa meminta bantuan bukan kelemahan, bahwa perasaan boleh diungkap tanpa takut, dan bahwa beberapa orang dewasa bisa dipercaya untuk tetap tinggal. Pengadilan Agama Seruni berdiri megah di alun-alun kota. Fasad bata merah dan tiang putihnya mencerminkan kesan ketegasan hukum. Tapi di dalamnya ruang sidang keluarga yang berpanai kayu terasa hangat seperti perpustakaan dengan meja mengilap dan suara pelan. Aisyah duduk di antara Bu Hartini dan Bapak Agus Prasetyo. Sepatu kulit paten miliknya nyaris tidak menyentuh lantai. Ia mengenakan gaun biru dongker berkerah putih yang dibelikan Bu Hartini dari toko dan rambutnya dikepang rapi. Boneka Pak Bulu menunggu diam-diam di tas Bu Hartini sebagai sumber keberanian rahasia yang mereka sepakati. Ingat, bisik Bapak Agus. Hakim cuma ingin tahu semua orang melakukan yang terbaik untukmu. Jawab sejujur mungkin dan gak apa-apa kalau kamu gak tahu jawabannya. Aisyah mengangguk hikmat. 6 minggu tinggal bersama Bu Hartini telah memberinya pemahaman tentang proses pengadilan lewat buku dan penjelasan lembut. Tapi melihat langsung bangku kayu mengilap dan lambang negara di dinding membuat perutnya bergejolak. Bukan karena sakit seperti dulu, melainkan karena gugup. Pintu ruang sidang terbuka dan rombongan kecil masuk. Dokter Fitriana, Bu Rahmawati, petugas Rizky Saputra, dan yang paling mengejutkan bagi Aisyah, Pak Teguh yang tampak canggung dengan dasi dan jas olahraga. Mereka semua datang untuk aku, bisik Aisyah. Untuk kita berdua? Jawab Bu Hartini menggenggam tangannya. Saat panitera memanggil untuk berdiri, Aisyah langsung bangkit dengan tegap saat Hakim Ibu Ningsih masuk ke ruangan. Hakim Ibu Ningsih, seorang wanita dengan rambut perak berjalin dan mata lembut di balik kacamata tegas tersenyum singkat kepada Nur Aisyah sebelum duduk di kursinya. Perkara nomor FC 202328 mengenai hak wali sementara atas Nur Aisyah Morgan, ucap panitera dengan tenang. Hakim Ningsih memeriksa berkas-berkas di hadapannya lalu menatap ke arah depan. Saya paham beberapa saksi sudah siap memberikan keterangan hari ini, tapi terlebih dahulu saya ingin mendengar dari Nyonya Graham dan Aisyah. Bu Hartini maju terlebih dahulu ke kursi saksi, bersumpah akan berkata jujur dengan ketenangan penuh keyakinan. Ia menjawab pertanyaan tentang latar belakangnya sebagai guru, rumah tempat tinggalnya, dan semua penyesuaian yang ia lakukan demi menerima seorang anak kembali ke dalam hidupnya.
Dan ibu paham bahwa pengaturan ini sifatnya masih sementara? Tanya hakim. Ya, Yang Mulia, jawab Bu Hartini. Tapi saya berharap hari ini bisa jadi langkah menuju sesuatu yang lebih permanen. Wajah Hakim Ningsih tetap netral, tapi matanya menghangat sedikit. Berikutnya, Dr. Fitriana memberikan kesaksian tentang kondisi medis Aisyah dan proses pemulihannya. Bu Rahmawati berbicara tentang kembalinya Aisyah ke sekolah secara bertahap mulai dari setengah hari hingga kini sudah penuh dengan pantauan khusus. Petugas Rizky Saputra menjelaskan kondisi rumah Sri Mawar saat pertama kali ditemukan dan upaya masyarakat yang dikerahkan untuk memperbaikinya. Akhirnya Pak Teguh maju ke kursi saksi, gugup merapikan dasinya. Pak Teguh, Anda meminta sendiri untuk memberikan kesaksian. Apa hubungan Anda dengan kasus ini? Pak Teguh berdem. Saya cuma pemilik warung Yang Mulia, enggak ada hubungan langsung. Kecuali saya pernah lihat apa yang terjadi saat sebuah kota membiarkan anak yang butuh pertolongan. Tapi saya juga lihat apa yang terjadi saat kota itu enggak membiarkannya. Ia menunjuk ke arah para relawan di galeri. Orang-orang ini telah menghabiskan ratusan jam memperbaiki rumah keluarga Morgan. Bukan karena diminta, tapi karena itu hal yang benar. Hakim Ningsih mengangguk pelan. Terima kasih, Pak Teguh. Lalu tibalah momen yang paling Aisyah takutkan sekaligus nantikan. Panitera menuntunnya ke kursi saksi dan mikrofon diturunkan sesuai tinggi badannya. Halo Aisyah, siapa Hakim Ningsih lembut? Saya hanya punya beberapa pertanyaan. Kamu nyaman menjawabnya. Aisyah mengangguk lalu mengingat nasihat dari Bapak Agus. Ya, Yang Mulia, bagaimana perasaanmu sekarang? Aku dengar sebelumnya kamu sakit. Perutku sudah jauh lebih baik sekarang, jawab Aisyah. Aku minum obat yang benar dan Bu Hartini bantu aku. Aku juga bicara sama Dokter Nirmala soal perasaanku biar gak bikin perutku sakit lagi. Itu luar biasa. Dan bagaimana rasanya tinggal bersama Nyonya Graham? Wajah Aisyah langsung berseri. Beliau bacain cerita setiap malam, gak pernah lupa beli susu dan ngajarin aku bikin pancake. Dan waktu aku takut malam-malam, aku bisa bunyikan lonceng dan beliau selalu datang. Terdengar bisik-bisik haru di ruang sidang. Itu terdengar menyenangkan sekali, kata hakim. Satu pertanyaan terakhir, Aisyah, kamu ingin tinggal di mana? Aisyah menatap ke arah Bu Hartini lalu kembali ke hakim dengan Bu Hartini. Tolong, tapi aku juga ingin tetap bisa mengunjungi nenek. Dia butuh aku untuk bacain koran buatnya. Hakim Ningsih tersenyum penuh untuk pertama kalinya hari itu. Terima kasih Aisyah, kamu boleh turun. Saat argumen penutup disampaikan, Aisyah bersandar di lengan Bu Hartini kelelahan oleh ketegangan hari itu. Bangku-bangku kayu berderit pelan saat orang-orang bergeser. Jam dinding berdetak kencang dalam keheningan. Bau polis lemon dan buku tua memenuhi udara. Setelah meninjau semua kesaksian dan dokumen, Hakim Ningsih akhirnya berkata, saya akan menyampaikan keputusan saya terkait permohonan hak wali sementara ini setelah masa istirahat singkat. Saat Hakim meninggalkan ruang sidang, Aisyah menatap Bu Hartini dengan mata cemas. Apa maksudnya itu? Apa kita gak cukup baik? Bu Hartini memeluknya erat. Kita luar biasa, sayang. Hakim cuma perlu waktu untuk berpikir matang tentang keputusan sepenting ini. Tapi saat mereka menunggu, jantung Bu Hartini pun berdegup kencang, campuran harapan dan ketakutan. Dalam waktu hanya 6 minggu, anak ini telah menjadi pusat dari seluruh dunianya. Gagasan akan kemungkinan lain sungguh tak terbayangkan. Waktu istirahat 20 menit terasa seperti ditarik selembar demi selembar. Setiap detik melar seperti permen yang lengket dan lambat. Di lorong pengadilan agama Seruni, Nur Aisyah duduk di bangku kayu di samping Bu Hartini, mengayungkan kakinya sambil memandangi para orang dewasa yang berbisik dalam kelompok kecil penuh kekhawatiran. Kamu lapar? Tanya Bu Hartini. Membuka tasnya di mana boneka Pak Bulu mengintip keluar. Aisyah menggeleng, matanya tertuju pada pintu ruang sidang. Perutku rasanya loncat-loncat, bukan lapar, tapi kayak deg-degan. Bapak Agus Prasetyo mendekat. Wajahnya yang biasanya tenang kini menunjukkan ketegangan. Semuanya tampak positif, katanya meyakinkan. Hakim Ningsih memang dikenal sangat teliti. Hanya itu saja. Di dekat mereka, Pak Teguh mondar-mandir gelisah. Dasinya kini longgar dan sedikit miring. Saat menyadari Aisyah memperhatikannya, ia mengedipkan mata dan mengeluarkan kantong kertas kecil dari saku jasnya. Permen peppermint, jelasnya sambil menawarkan. Putri Amalia selalu bilang itu bisa menenangkan perut yang gugup.
Aisyah menerimanya dengan pelan. "Terima kasih," bisiknya. Kebaikan kecil itu menambah satu lagi benang dalam jaring dukungan yang pelan-pelan membentuk lingkaran hangat di sekelilingnya. Panitera muncul, memanggil semua kembali masuk. Saat mereka berbaris masuk ruang sidang, Aisyah melihat hal mengejutkan. Lebih banyak warga kota datang selama istirahat. Bu Lestari, guru kelas satunya, ibu pustakawan yang selalu membantunya mencari buku. Bahkan Pak Joko, pemilik toko bangunan yang menyumbangkan bahan untuk perbaikan rumah neneknya. Saat Hakim Ningsih kembali ke ruang sidang, ruangan langsung sunyi. Ia memandangi kerumunan yang bertambah dengan alis terangkat sebelum berbicara. "Sebelum saya menyampaikan keputusan, saya ingin mengakui sesuatu yang tidak biasa dalam kasus ini." Ia melepas kacamatanya, ekspresinya melunak. "Selama 20 tahun saya duduk di kursi hakim, jarang sekali saya melihat keterlibatan komunitas sebesar ini dalam perkara perlindungan anak. Pengadilan menerima 17 surat dari warga kota Seruni. Semuanya berbicara tentang karakter dan kelayakan Nyonya Graham sebagai wali." Bu Hartini terkejut. Tak tahu ada dukungan sebanyak itu yang diam-diam dikirimkan. Selain itu, lanjut Hakim, renovasi besar-besaran terhadap rumah keluarga Morgan yang dilakukan secara sukarela oleh warga menunjukkan komitmen luar biasa terhadap kesejahteraan anak ini. Hakim Ningsih memasang kembali kacamatanya, suaranya kembali ke nada resmi. "Setelah mempertimbangkan seluruh kesaksian dan bukti, saya dengan ini memberikan hak wali sementara kepada Nyonya Eleliana Graham atas Nur Aisyah Morgan untuk jangka waktu 6 bulan dengan ketentuan sebagai berikut. Sesi konseling lanjutan bersama Dr. Maya Nirmala, kunjungan rumah bulanan oleh Dinas Sosial Anak Perlindungan dan kunjungan rutin ke Sriwar sesuai kondisi medisnya." Hakim lalu menatap langsung ke arah Aisyah. Selain itu, pengadilan mengakui keterikatan emosional Aisyah terhadap rumah keluarganya dan mendukung upaya komunitas untuk menjaga rumah tersebut dalam status titipan sampai pengaturan permanen bisa diputuskan. Ketukan palu menghantam meja hakim dan ketegangan dalam ruangan seketika pecah menjadi senyum, tepuk tangan pelan, dan ucapan selamat. Di luar gedung pengadilan, matahari musim gugur menyinari deretan pohon maple yang berjajar di alun-alun. Aisyah menggenggam erat tangan Bu Hartini dikelilingi oleh warga yang memberi ucapan hangat dan janji dukungan berkelanjutan. Pak Teguh berdehem, menarik perhatian semua orang. "Ayo semuanya ke warung, makan siang gratis hari ini." Saat kerumunan mulai bergerak ke arah jalan utama Seruni, Pak Teguh tertinggal sebentar bersama Bu Hartini dan Aisyah. Ada satu hal lagi, katanya kali ini terdengar ragu, jarang terjadi pada dirinya. Kota ini sedang mengatur penggalangan dana resmi buat masa depan Aisyah. Untuk biaya kuliah, perbaikan rumah, apapun yang dibutuhkan itu luar biasa murah hati, kata Bu Harini. Nyaris tak bisa berkata-kata. Pak Teguh menggeleng pelan. Bukan cuma soal kemurahan hati, ini soal penebusan. Wajah tuanya menjadi serius. Waktu berita tentang Aisyah pertama kali tersebar, kota ini tidak menunjukkan sisi terbaiknya. Orang-orang berbisik, mereka menilai. Aku termasuk yang paling parah, kata Pak Teguh pelan. Ia menatap langsung ke arah Nur Aisyah. Aku menghakim sebelum aku memberimu makan. Tapi itu bukan orang seperti apa yang ingin aku jadi. Ada sesuatu dalam pengakuan jujurnya yang menyentuh Aisyah hingga ke dalam hati. Ia mengulurkan tangan mungilnya dan menepuk tangan Pak Teguh. Sebuah gestur penuh kasih sayang sederhana yang hanya bisa dilakukan anak-anak saat orang dewasa kehabisan kata. Di warung makan. Perayaan spontan pun berlanjut dengan roti lapis, susu kocok, dan kue yang dihias tergesa-gesa bertuliskan selamat dengan krim biru. Aisyah yang sejenak merasa kewalahan oleh perhatian semua orang memilih duduk di salah satu bilik tenang. Diam-diam mengamati suasana di sekelilingnya. Bu Hartini bergabung dengannya, menyodorkan susu kocok coklat ke meja. Senang. Aisyah mengangguk. Matanya mengikuti percakapan-percakapan penuh semangat. Tentang masa depannya. Rumahnya dan kesejahteraannya semua begitu berbeda dari bisik-bisik penuh prasangka beberapa minggu yang lalu. Bu Hartini, ucapnya tiba-tiba. Boleh kita ke panti jompo hari ini buat kasih tahu nenek kabar baiknya? Tentu saja boleh. Saat mereka bersiap menuju Pinegrove, ponsel Bu Hartini berdering. Nama Bapak Agus Prasetyo muncul di layar. Hartini hakim barusan tanda tangan surat keputusan akhir. Sekarang sudah resmi. Saat panggilan berakhir, mata Bu Hartini berkaca-kaca, lega, dan bahagia. 6 bulan kepastian, 6 bulan untuk membangun dasar yang lebih kuat. 6 bulan untuk membantu Aisyah sembuh seutuhnya.
6 bulan yang dulu bahkan terasa seperti mimpi yang mustahil. 3 bulan setelah sidang, musim dingin menyulap kota Seruni menjadi seperti bola salju bergeliter. Lampu-lampu menyala di jendela dan salju tipis menyelimuti alun-alun kota. Tempat pohon Natal besar berdiri megah. Di dalam rumah Bu Hartini, kehangatan dan aroma kayu manis memenuhi udara. Di dapur, Aisyah dengan hati-hati menata kue-kue kering di atas piring. Wajahnya serius penuh konsentrasi. Ia mengenakan sweater merah bermotif salju. Hadiah dari Rebecca, putri Bu Hartini yang datang saat hari raya dan langsung menyebut dirinya sebagai tante tidak resmi Aisyah. Sempurna, puji Bu Hartini mengagumi hasil karya Aisyah. Dokter Fitriana pasti suka. Hari ini adalah janji kontrol terakhir. Tahapan besar yang terasa membanggakan sekaligus sedikit menegangkan. Walau gejala fisiknya sudah lama hilang, kunjungan ini akan secara resmi menutup babak medis dalam perjalanan penyembuhan Aisyah. Di klinik, Dr. Fitriana menyambut mereka hangat dan menerima kue buatan Aisyah dengan penuh kegembiraan. Setelah pemeriksaan menyeluruh, ia bersandar dan tersenyum puas. Nona Aisyah, saya rasa kita bisa secara resmi menyatakan kamu sembuh total. Mata Aisyah membelalak. Benar, gak perlu obat khusus lagi. Sekarang cukup vitamin biasa saja, jawab Ri. Tubuhmu pulih dengan sangat baik. Hartini menggenggam tangan Aisyah. Kita sudah jauh sekali sejak hari pertama di rumah sakit. Ya, Dokter Fitriana mengangguk lalu wajahnya menjadi lebih serius. Aisyah, kamu sekarang sudah mengerti apa yang terjadi dengan perutmu dulu? Kan? Aisyah duduk lebih tegak. Lewat berbulan-bulan terapi bersama Dr. Maya Nirmala, ia perlahan bisa merangkai kenyataan yang dulu membingungkannya. Perutku sakit karena aku minum obat yang salah. Jawabnya pelan namun jelas. Aku pikir ada sesuatu tumbuh di dalam karena terasa bergerak, tapi ternyata itu cuma perutku yang terganggu. Itu benar sekali, kata dokter. Fitriana sambil mengangguk bangga. Gerakan yang kamu rasakan dulu itu kejang usus, karena obat orang dewasa yang dikonsumsi tidak sesuai. Tubuhku waktu itu cuma mau kasih tahu kalau ada yang salah, kayak lampu peringatan. Kata Nur Aisyah. Mengulang perumpamaan yang pernah diajarkan Dr. Maya Nirmala. Persis begitu, angguk De Fitriana. Dan sekarang lampu itu sudah mati. Karena aku sudah jaga tubuhku dengan benar. Saat mereka bersiap untuk pulang, Dr. Fitriana menyerahkan sebuah map coklat pada Bu Hartini. Semua rekam medis Aisyah ada di sini. Akan sangat penting untuk sidang hak asuh permanen bulan depan. Di luar salju berputar di udara musim dingin seperti tarian sunyi. Aisyah menatap kristal-kristal kecil itu dari balik kaca mobil. Masing-masing unik seperti pengingat betapa banyak hal telah berubah sejak musim panas. Bu Hartini katanya tiba-tiba. Aku gak takut lagi soal perutku. Bu Hartini menoleh padanya sambil tersenyum hangat. Aku senang sekali dengar itu, sayang. Tapi Aisyah ragu sejenak. Jarinya menggambar pola di embun jendela. Tapi aku masih sedikit takut soal hakim bulan depan. Itu wajar. Jawab Bu Hartini lembut. Tapi ingat berapa banyak orang yang sekarang mendukung kita? Aisyah mengangguk. Perubahan dalam komunitas ini memang luar biasa. Penggalangan dana oleh Pak Teguh melampaui semua harapan. Rumah keluarga Morgan kini sepenuhnya direnovasi. Meskipun Aisyah memilih tetap tinggal bersama Bu Hartini. Sesekali mengunjungi rumah lamanya untuk menanam bunga atau membacakan koran untuk Nenek Sri Mawar saat kondisinya membaik. Malam itu, saat salju masih terus turun di luar, Bu Hartini menyiapkan makan malam istimewa untuk merayakan kabar sembuh total Aisyah. Ia telah membeli sebuah mangkuk keramik cantik dari pasar kerajinan lokal. Sesuatu yang tak mirip dengan apun di dapurnya. Saat Aisyah datang ke meja, matanya tertumbuk pada mangkuk baru itu. Ia mengangkatnya penuh rasa ingin tahu, membalik dan terseda napas kecil saat melihat ukiran di bagian bawahnya. Perut ini sekarang hanya menerima cinta. Air mata memenuhi mata Bu Hartini saat ia berlutut di samping kursi Aisyah. Kamu seharusnya gak perlu bertahan sekuat itu, sayang. Bisiknya suara itu pecah untuk pertama kalinya sejak Aisyah mengenalnya. Tapi kamu berhasil. Kamu sangat pemberani dan sekarang kamu aman. Aisyah menyentuh pipi basah Bu Hartini dengan takjub. Kamu menangis. Itu air mata bahagia. Jawab Bu Hartini. Karena kamu sehat dan kamu ada di sini. Malam itu. Sambil menyantap es krim untuk penutup, Aisyah meletakkan tangannya di perutnya.
Sensasi yang ia rasakan bukan lagi nyeri atau ketegangan, tapi kenyang yang hangat dan menyenangkan. Sesuatu yang tak pernah ia pahami dulu. Perutku sekarang rasanya bahagia, ucapnya dengan keyakinan yang tenang. Kata-kata itu melayang di udara seperti doa penutup. Bukan lagi diagnosis penyakit, melainkan penyembuhan. Bukan hanya pemulihan fisik, tapi juga pemulihan yang lebih dalam, kepercayaan, rasa aman, dan perasaan dimiliki. Di luar, kota Seruni terus berdetak dalam ritme malam musim dinginnya. Lampu-lampu bersinar dari jendela. Mobil melaju perlahan di jalanan bersalju. Dan di warung makan Pak Teguh, sebuah papan baru tergantung di sebelah menu. Komunitas itu penting. Di dalam pondok kecil yang hangat itu, saat Aisyah membantu membereskan piring, satu kebenaran pun terasa diam-diam meresap dan menetap. Kadang keluarga bukan soal darah, tapi soal siapa yang tetap tinggal saat semuanya terasa paling berat. Kadang penyembuhan tak datang hanya dari obat, tapi dari didengarkan, dipercaya, dan dicintai. Dan kadang diagnosis terpenting dalam hidup adalah perut dan hati yang penuh cinta dan akhirnya berada di tangan yang tep.